Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Abda'u bismillahirrahmani Wabirrahimi daimil ihsani Alhamdulillahi al-qadimil awwali al-akhiril baki bila tahawuli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Puji yang menjadi penghias hati, puja yang menjadi penghias rasa, marilah kita panjatkan kejat Allah yang maha kuasa, yang telah menciptakan bumi beserta isinya. Syukur agung marilah kita panjatkan kejat Allah yang maha agung, yang mana telah menciptakan dari orang kota hingga orang kampung, dari orang pendek hingga orang jangkung, dari orang pesek hingga orang mancung, dari orang gendut hingga orang rengkung. Selawat beriringkan salam semoga selalu terlimpah dan tercurahkan pada Rasul pilihan, Rasul akhir zaman, Rasul pendobrak kebatilan. Karena atas beliau kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana teh kotak, mana arak, mana teh sosro, dan mana dekstro. Yakni beliaulah Nabi yang jauh di mata namun selalu dekat di hati kita, Habibana wa Nabiyanal Karim Muhammad sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira. Yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan, para asatid wa asatidah, para ustad wa ustazah, para da'i wa da'iyah rahimakumullah. Maaf, berbicaranya saya di sini bukan orang yang bisa mengaji layaknya Kiai Haji, bukan orang yang pandai bercerita seperti ibu-ibu di pasar pelita, bukan pula orang yang bisa terbang ke awang-awang seperti Raden Kian Santang, bukan pula orang yang bisa membawakan satu lagu yaitu band ungu yang judulnya Tercipta Untukmu. Tapi berbicaranya saya di sini ingin membawakan sebuah tema tentang Muslim dakwah regeneration. Berbicara tentang dakwah, marilah kita sejenak mengingat tentang perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana di dalam kitab Khulasah Nurul Yakin bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah terlebih dahulu secara diam-diam. Akan tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara terang-terangan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan sebuah firman dari Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fasda' bima tu'maru wa'rid anil musyrikin. Wahai Nabi Muhammad, maka sampaikanlah secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Tidak sampai di situ bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara terang-terangan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dicaci dan dimaki, dilempar oleh kotoran, disiksa hingga darah bercucuran, hingga dilemparkan batu kepada Rasulullah hingga giginya berjatuhan. Walaupun darah bercucuran, walaupun gigi berjatuhan, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap sabar dan tetap semangat menyiarkan agama Islam dan menyampaikan kebenaran serta kebaikan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Wahai pemuda, wahai pemudi generasi negeri ini, yuk kita sama-sama menjadi Muslim dakwah regeneration, pejuang Islam, pejuang agama Allah untuk melanjutkan estafet Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai pemuda, jangan malu dengan ilmumu yang sedikit. Ketika kau tahu satu ayat, maka sampaikanlah karena itu kebenaran. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Balighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tidak sampai di situ, Bapak bangsa kita Bung Karno telah berkata, "Hei, berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Sebuah kalimat yang legenda yang sempat dipekikan oleh Bapak bangsa Bung Karno, tokoh pemuda saat itu, yang kalimatnya kini telah menjadi kenyataan. Semoga kita semua bisa menjadi generasi Rasulullah, bisa menyampaikan kebaikan walaupun itu hanya satu ayat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mungkin tidak banyak yang saya sampaikan, tapi saya pribadi mengajak rekan-rekan untuk menjadi generasinya Rasulullah dalam menyiarkan Islam dan kebaikan.
Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Undur makola wala tandur makola. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.